Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Salsabil Homeschooling. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait warna-warni Indonesia. Langsung saja kita mulai. Bangsa Indonesia terbentuk dari kebinekaan latar belakang suku, bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Bangsa Indonesia menempati wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Sangitta Hatta Laut sampai Kepulauan Lote. Kebinekaan bangsa Indonesia tersebut juga dijunjung oleh sejarah terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dari pasang surut kerajaan, kerajaan Indonesia Nusantara, masa penjajahan Belanda dan Jepang, sampai masa kemerdekaan dan pembangunan sampai sekarang. Selanjutnya, jumlah suku bangsa Indonesia sangat banyak. Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa. Sebagai contoh, beberapa suku bangsa menurut pulau sebagai berikut. Yang pertama, Pulau Jawa ada suku Jawa, yang termasuk suku Bawean, suku Tengger, suku Osing, dan lain-lain. Ternyata ada suku Sunda, yang termasuk suku Baduy, suku Banten, suku Cirebon, dan suku Betawi. Selanjutnya di Madura ada suku Madura, di Sumatera ada suku Melayu, suku Batak yang terdiri dari 8 suku bangsa, seperti Minangkabau, suku Aceh, suku Lampung, Kubur, dan lain-lain. Selanjutnya di Kalimantan, suku Dayak yang terdiri dari 268 suku bangsa, ada suku Banjar, suku Kutai, suku Berau, dan suku Bajau. Selanjutnya di Sulawesi ada suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Tolaki, suku Minahasa yang terdiri dari 8 suku bangsa, suku Gorontalo, dan juga suku Toraja. Selanjutnya Kepulauan Sunda Kecil, ada suku Bali, suku Sasak, suku Flores, suku Sumba, suku Sumbawa, dan suku Timur. Selanjutnya di Maluku ada suku Ambon, suku Naualu, suku Manusela, suku Wemale. Selanjutnya di Papua sendiri, suku Papua terdiri dari 466 suku bangsa, di antaranya suku Dani, suku Bauzi, suku Asmat, dan lain-lain. Dari yang sudah disebutkan tadi, betapa beragamnya ya suku bangsa Indonesia. Hal ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena kebinekaan suku bangsa menjadi bangsa Indonesia yang harus menyadari pentingnya berbagai perbedaan. Yang perlu ditanamkan juga, perbedaan bukanlah hal yang negatif, tetapi perbedaan menunjukkan keindahan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya membahas tentang agama. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut bangsa Indonesia juga bermacam-macam tentunya. Agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia juga beragam, di antaranya ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama Indonesia, yang mana terdapat penjelasan salah satu penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Di samping itu, masih diakuinya penghayatan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kebinekaan agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia memberikan pelajaran betapa pentingnya toleransi dalam kehidupan keberagaman. Sikap saling menghormati, baik dengan pemeluk agama dan kepercayaan yang sama maupun dengan pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Sikap toleransi dalam kehidupan keberagaman bangsa Indonesia juga salah satunya merupakan sarana yang penting dalam membina persatuan dan kesatuan Indonesia. Selanjutnya bicara terkait bahasa. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, Badan Pusat Statistik mencatat 1.158 bahasa daerah di Indonesia. Sebagai contoh, bahasa-bahasa daerah yang menggunakan
yang digunakan di Provinsi Nagro Aceh Darussalam ialah bahasa Aceh atau Aci, atau bahasa Aceh Naok, bahasa Aceh Pulau Singkil, bahasa Aceh Jami, bahasa Aceh Kuet, dan lain-lain. Dan masih banyak juga bahasa yang digunakan di berbagai daerah. Bahasa-bahasa daerah tersebut tentunya merupakan kekayaan budaya yang harus kita jaga kelestariannya, yaitu dengan tetap menjaga penggunaannya dan dipelajari dari waktu ke waktu. Selanjutnya, adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia sangat beragam, mulai dari tradisi makanan, pakaian, norma sopan santun, pengenalan alam, mata pencarian, bentuk rumah, dan lain-lain. Hal tersebut karena perbedaan wilayah tempat tinggal di setiap wilayahnya. Indonesia sangat akan kaya dengan jenis makanannya. Indonesia sendiri ialah surganya kuliner dunia. Jenis makanan Indonesia sangat beragam dan belum tentu ada di negara-negara lain. Tentunya kita patut bangga dengan adanya keberagaman adat istiadat termasuk dengan keberagaman jenis makanannya. Nah, makanan tradisional Indonesia yang disebut juga kuliner Nusantara sangat beragam. Berbagai macam makanan olahan seperti bukan hanya yang berbahan dari ketela pohon, juga nama-nama makanan olahan tersebut di daerah tertentu memiliki nama-nama sendiri. Semisal bakwan di daerah Semarang disebutnya badak, sedangkan rempeyek oleh masyarakat Tegal dinamakan mirong. Berbagai makanan olahan khas Nusantara tersebut antara lain ada onde-onde, rempeyek, apem, tempe goreng, tempe bacem, pergedel, lemper, kue lapis, jenang, klepon. Selanjutnya ada wajik, ada jada, ada emping, ada getuk, ada juga kue putu, ada serabi, ada pisang goreng, ada risoles, ada bakwan, dan lain-lain. Baik, mungkin sekiranya itu pembahasan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bisa ketemu dengan kesempatan. Terima kasih. Maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.